Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan membahas mengenai prosedur penelitian survei. Jadi ada beberapa macam metode-metode yang ada dalam penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian analisis isi. Kapan kita harus melakukan penelitian survei? Yaitu ketika kita hendak menjelaskan sifat alamiah komunikasi, misalnya di dalam organisasi. Dalam organisasi, kita bisa lihat bagaimana hubungan antara konsumen dengan perusahaan, jadi bagaimana efek apa yang dihasilkan oleh perusahaan, efeknya kepada konsumen. Tentunya perusahaan ingin sampai meningkat penjualannya atau meningkat keuntungannya. Jadi bisa juga bagaimana hubungan konsumen dengan penggunanya terhadap media ataupun kepada produser media massa. Atau ketika kita hendak melakukan generalisasi, misalnya ketika kita hendak melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Jakarta ketika mengkonsumsi media, terutama media digital. Yang selanjutnya, kapan kita melakukan survei tadi? Ketika kita hendak menggambarkan karakteristik fenomena-fenomena. Misalnya, ketika kita ingin menggambarkan bagaimana suatu kelompok masyarakat menggunakan media, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tayangan kekerasan, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat kapan survei itu dilakukan, yaitu ketika kita melihat adanya gejala atau penyebab dari fenomena komunikasi tersebut. Misalnya, ketika kita hendak melihat bagaimana tren kelas menengah di Indonesia dalam menggunakan media, membandingkan satu kelompok kelas ekonomi masyarakat dalam menggunakan media. Oke, kita bisa melihat ketika kita tahu kapan survei itu digunakan, maka kita lihat dari pendahuluan di metode penelitian survei. Pertama pasti sama dong dengan yang lain ya. Anda harus melihat dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dari penelitian survei sampai kepada manfaat akademis dan manfaat praktisnya. Baru Anda kemukakan penelitian terdahulu, Anda cari jurnal-jurnal di Google misalnya, di Mendeley misalnya, atau dari penelitian-penelitian di Google Scholar. Dari penelitian terdahulu tersebut, Anda bisa menarik garis benang merah apa perbedaan penelitian Anda dengan jurnal tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan novelty. Dari situ juga Anda bisa menurunkan kajian teori yang di awal minggu-minggu yang lalu saya menjelaskan bagaimana berpikir deduktif. Setelah itu baru kita bisa menurunkan hipotesis tadi. Jangan lupa pada kajian teori Anda harus tahu dulu teori komunikasi yang diuji, sehingga Anda bisa menurunkan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian Anda. Selanjutnya, ketika Anda menyusun bab 3 paradigma penelitian, maka Anda harus tahu paradigmanya pasti positivistik. Kita udah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tipe penelitiannya kalau menjelaskan hubungan akibat, sebab akibat, berarti tipe penelitiannya adalah eksplanatif. Setelah itu Anda tuliskan metode penelitiannya adalah survei. Setelah Anda menjelaskan itu, maka Anda harus tahu bagaimana teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Kepada siapa? Anda harus menentukan populasi dan sampelnya, yaitu responden yang akan Anda tuju. Selanjutnya Anda akan membuat operasionalisasi konsep yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu ada variabel, dimensi, dan indikatornya. Dalam bentuk tabel akan lebih mudah Anda pahami. Setelah itu Anda tahu, Anda akan membuat kuesioner kan? Nah, kuesioner itu harus Anda uji coba yang kita sebut sebagai validitas dan reliabilitas. Setelah itu, maka kita akan melakukan teknik analisa data. Teknik analisa data akan kita bahas nanti di minggu-minggu selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas dulu apa itu variabel. Variabel yang paling mudah adalah konsep yang memiliki variasi nilai atau kita sebut sebagai konstruk. Dari konstruk tersebut tentunya kita akan lihat adalah gabungan dari para konsep-konsep yang kita miliki. Apa itu konsep? Yaitu abstraksi yang dibentuk dan bisa menjelaskan hal-hal yang khusus. Baru kita akan bahas apa itu proposisi dan teori.
Dari situ, maka kita akan lihat ada hubungan antara konsep dan konstruk sampai kepada variabel. Setelah itu baru kita buat operasionalisasi konsep atau operasionalisasi variabelnya. Oke, variabel dapat diturunkan dari teori yang di dalamnya terdiri dari beberapa konsep. Setelah itu kita tahu ada dimensi dan indikatornya. Nah, karena tadi saya jelaskan tentang variabel, maka kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis variabel. Variabel yang pertama tentu kita tahu dia sebut sebagai variabel sebab. Biasanya disebut sebagai variabel bebas atau kata lainnya adalah variabel independen. Anda harus ingat ya, kata independen dan dependen biasanya digunakan pada tools kita seperti SPSS, PLS, atau SEM, gitu ya. Jadi variabel bebas itu adalah variabel sebab. Yang selanjutnya variabel akibat itu disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Jadi dia adalah akibat dari efek yang dihasilkan dari variabel independen. Yang selanjutnya variabel yang ketiga adalah variabel moderator atau orang nyebutnya sebagai variabel kontrol. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi, yang mengantarai, jadi sebagai variabel antara atau variabel kontrol yang bisa memperkuat atau memperlemah variabel sebab, gitu ya. Itu disebut variabel moderator. Yang selanjutnya yang terakhir adalah variabel intervening. Variabel ini juga mempengaruhi antara variabel sebab dan variabel akibat, dan bisa saja ini juga menjadi variabel yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Oke, yang selanjutnya adalah variabel kontrol yang tadi saya sebut sebagai variabel moderator. Ini juga yang bisa digunakan di tengah-tengah dari variabel sebab dan akibat. Oke, yang selanjutnya bisa disebut sebagai variabel anteseden. Variabel anteseden itu adalah variabel yang mempengaruhi dari sebab-sebab variabel independen atau variabel sebab tadi ya. Jadi kalau kita melihat adalah faktor-faktor tersebut. Biasanya variabel anteseden ini berupa demografi dari respondennya pastinya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada variabel antara atau variabel kontrol yang ada di tengah-tengah. Misalnya contohnya, variabel sebabnya adalah kredibilitas komunikator. Lalu variabel akibatnya adalah efek kognitif, afektif, dan behavioral. Maka variabel antaranya ya itu adalah perhatian, pengertian, dan penerimaan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari pertanyaan penelitian di metode penelitian kuantitatif. Misalnya yang pertama, sejauh mana pengaruh komunikasi virtual terhadap perilaku konsumtif pada komunitas fosil. Anda boleh lihat itu di Google Scholar saya, salah satu dari jurnal penelitian saya. Yang kedua, sejauh mana pengaruh kualitas informasi Twitter @Gojek Indonesia terhadap kepuasan pengguna jasa Gojek. Sejauh mana efektivitas kegiatan media relation Press Visit PT Antam Tbk dalam membina hubungan baik dengan media. Yang terakhir, sejauh mana pengaruh program CSR pendidikan untuk negeri terhadap citra PT Medco Energy. Itu adalah contoh-contoh pertanyaan penelitian, jadi Anda bisa lihat keywordnya ada kata pengaruh dan ada kata terhadap untuk melihat efek dari perilaku manusia. Oke, Anda bisa lihat ini pada daftar pustaka dan bisa lihat di Google saya untuk melihat jurnal-jurnal penelitian. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.